Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada berita yang sangat menarik, sahabat-sahabat. Berita ini datang dari Surabaya ya, di mana Gerakan Pemuda Ansor Surabaya itu melakukan penolakan terhadap pengajian yang dilakukan oleh Ustadz Syafiq Bahasa Lama. Dan ini pasti menjadi kontroversi bagi masyarakat di Indonesia, terutama bagi mereka yang menganggap bahwa Ustadz Bahasa Lama ini atau Ustadz Syafiq Bahasa Lama ini adalah Ustadz yang selama ini memberikan kajian-kajian yang sifatnya sangat sejuk. Itu berbagai tanggapan di luar sana, tetapi bagi kita, terutama saya pribadi sebagai anak NU, itu mendukung dengan penuh hati apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser yang ada di Surabaya. Sebab apapun alasannya, Ustadz Syafiq Bahasa Lama ini adalah ustadz yang cenderung ceramah-ceramahnya intoleran. Jadi intoleran itu adalah merupakan tangga pertama untuk memasuki radikal. Salah satu contoh ceramahnya adalah ketika beliau melarang penggunaan nama Sri, dan bahkan beliau melarang dalam ceramahnya orang Islam itu atau orang Muslim bersahabat dengan non-Muslim atau orang yang beragama di luar daripada agama Islam. Ya, tentu itu terkesan biasa, tetapi ingat bahwa dalam konteks kita beragama Islam, saya kira tidak ada batasan berteman dan bersahabat dengan siapa saja, dan itu juga diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan adanya pernyataan dalam beberapa videonya yang saya kira itu sudah sangat viral terkait dengan intoleransi beliau di dalam menyampaikan ceramahnya atau kajian-kajian sunnahnya, tentu ini lambat laun akan merusak persatuan dan kesatuan kita, akan membunuh nilai-nilai budaya yang ada di bangsa kita ini. Nah, salah satu hal yang bisa memperkuat sebenarnya keberadaan kita sampai hari ini itu karena adanya nilai-nilai kultural yang mengakar di tengah-tengah masyarakat yang sampai hari ini masih terpelihara dengan baik, dan bahkan nilai-nilai budaya tadi itu kemudian bisa terjemahkan dalam ruang-ruang lingkup keseharian masyarakat. Dan bahkan kita tahu dalam sejarah bahwa para leluhur kita yang namanya Wali Songo di dalam berdakwah itu berupaya bagaimana memasuki ruang batin masyarakat melalui nilai-nilai kultural atau budaya-budaya lokal yang ada di setiap daerah. Dari situ beliau masuk membawa ajaran agama Islam. Jadi pintu-pintu budaya itu dia jadikan sebagai media untuk membumikan agama Islam. Nah, lain halnya misalnya dengan teman-teman yang ada di Salafi Wahabi. Mereka kadang-kadang kalau ceramah, bukan lagi kadang-kadang, dipastikan mereka acap kali mau labrak nilai-nilai kultural dan nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Padahal itu adalah merupakan salah satu simbol kekuatan masyarakat sampai hari ini. Nah, itu yang menjadi soal di Bahasa Lama ini, sehingga bagi kita yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, apapun yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser yang ada di Surabaya, kita pasti support, kita dukung, terlepas dari adanya nyinyiran-nyinyiran yang ada di luar sana. Bahkan salah satu nyinyiran itu, kalau saya baca beritanya, ada yang mengatakan, ngapain Banser menggeruduk pengajian? Kenapa tidak menggeruduk KPU yang berlaku curang terhadap Pilpres? Apa hubungannya Banser dengan Pilpres? Banser, Ansor itu tidak dalam posisi mendukung calon presiden. Itu saya kira ranahnya partai politik. Jadi keliru masyarakat yang mencoba memplesetkan apa yang dilakukan Banser di Jawa Timur ini dengan melarutkan ke isu Pilpres. Nah, seolah-olah bahwa Ansor Banser ini ada dalam domain mendukung calon presiden. Nah, kita kembali bahwa Ustadz Syafiq Bahasa Lama ini sekali lagi adalah ustadz yang masuk dalam kategori ustadz intoleran. Di mana intolerannya itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa beredar video-videonya di mana dia melarang penyebutan perempuan Sri atas nama Sri. Jadi kalau ada perempuan katanya yang namanya Sri, ya diganti
Lalu kemudian dilarang orang berteman dengan orang yang tidak beragama sesama Islam, atau dilarang bersahabat dengan non muslim, ya kasarnya seperti itu. Jadi ini sangat memberikan batasan-batasan di tengah-tengah kebinekaan, di tengah-tengah persatuan dan kesatuan kita. Padahal kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini adalah negara yang berasaskan Pancasila, di mana seluruh agama diharapkan hidup rukun dan damai di dalamnya, satu sama lain saling berdampingan, saling asuh, saling asi, dan seterusnya. Nah, oleh penceramah-penceramah Salafi, ya salah satunya yang dicontohkan oleh Ustaz Sabiq Basalama ini, melarang orang Islam berteman dengan orang yang bukan Islam. Nah, ini bahayanya, bahwa memang halus penyampaiannya, iya kita akui. Mereka kalau berceramah ya halus, santai, rileks. Tapi apa yang diceramahkan itu sesungguhnya sangat berbisa, karena sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Bisa-bisa menghapus nilai-nilai kultural dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang merupakan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa itu adalah simbol kekuatan kita sebagai orang pribumi, sebagai orang yang bernaung di Nusantara ini. Ingat bahwa apa yang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia sampai hari ini ditakuti di mata dunia, itu karena adanya nilai-nilai budaya yang setiap wilayah, setiap daerah dipegang teguh, sehingga kemudian simbol itu yang sangat susah dilabrak oleh mereka. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan Indonesia ini, ya satu-satunya harus masuk melalui pintu budaya, dihabisi budayanya, dikali nol budayanya. Dan itulah yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh para ustaz-ustaz Salafi Wahabi, dan salah satunya ini adalah Ustaz Basalama. Jadi sekali lagi, sudah tepat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser yang ada di Surabaya, kalau kemudian Ustaz Sabiq Basalama ini ditolak berceramah di masjid tersebut. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.